Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan saya hari ini sudah berada di ruang kerja Pak UU di kediaman pribadinya di Tasikmalaya. Karena ini kan nyatu ya Pak dengan garasi. Iya. Kalau saya lihat-lihat itu saya baca-baca tentang Pak UU itu dikenal dengan kolektor mobil klasik, mobil jadul. Sebenarnya ada berapa banyak Pak UU mobil yang udah di koleksi? Jadi saya ini ya Kang, sebenarnya bukan koleksi ataupun kolektor. Wah terlalu tinggi saya. Cuma saya punya sejarah tersendiri aja terhadap mobil-mobil tersebut. Misalnya kenapa saya sekarang ada mobil primer Holden atau orang lain suka bilang ada Kingswood, tapi seperti itu adanya. Pertama saya punya mobil itu diberikan oleh kakek saya di saat SMA kelas 3, saya dikasih mobil Kingswood. Nah dengan Kingswood ini saya pertama punya mobil. Banyak kenangan, banyak juga keindahan, banyak juga karudat kepusing, maklum mobil tua ya, 6 silinder, itu kan mobilnya gede, sayanya SMA, pokoknya sedan ini kalau dibawa ke sekolah, pulang sekolah pasti 10 orang masuk. Depan 5 dengan saya, karena joknya nyatu kan, belakang 5, jadi 10 orang. Dan terkadang saya suka nganterin ke teman-teman rumah saya ini, tujuannya cuma ingin tahu di mana sih rumahnya gitu. Karena saya orang kampung, ingin kenal, ingin tahu sampai rumahnya supaya suatu saat ada keperluan atau butuh apa gitu untuk bertemu, saya tahu dengan rumahnya. Pernah saya suatu saat karena orang kampung ya, saya tuh nganterin ke rumah situ. Kemudian beberapa bulan kemudian dianterin ke rumah yang lain, pada rumahnya itu. Kenapa kamu pindah rumah? Itu dijual. Dalam pikiran saya, kok ada rumah dijual sih gitu kan. Kan kalau di kampung rumah dijual apalagi di pesantren kan nggak ada gitu kan. Lahir di situ, gede di situ, kadang-kadang mati juga di situ kan seperti ini. Kok ada rumah dijual di kota gitu, saking orang kampungnya saya gitu. Jadi sekali lagi masalah mobil bukan kolektor, tapi saya hanya punya memori-memori tersendiri aja. Seperti yang biasa kami lakukan. Seperti sekarang kan kenapa saya punya Kijang kotak. Kijang kotak kan itu pertama saya bisa nyetir di saat SMP kelas 2 dengan Kijang kotak. Kenapa? Karena pesantren dulu dikasih mobil sama Menteri Agama untuk operasional pesantren. Nah saya kan cucu pertama mungkin agak inilah berani gitu kan, supirnya santri. Maka saya sering belajar akhirnya bisa. Jadi ada kenangan tersendiri dengan Kijang kotak itu. Dari sekian banyak mobil klasik itu, ada yang paling favorit nggak? Saya yang paling favorit yang pemberian kakek saya itu, yang Kingswood itu pemberiannya. Mobil tua tapi sudah power steering, kemudian remnya sudah disc brake, dan juga dalamnya sudah mantap lah gitu. Ada AC yang dingin, ada juga heaternya, dan saluran udaranya ada buat muka, buat kaki gitu, jadi kayak mobil-mobil sekarang gitu. Kemudian spionnya juga kan dioper-opernya dari dalam. Padahal mobil tahun 73 itu. Ada cerita menarik tentang mobil jadul ini dengan Bapak keseharian jadi pemimpin di Jawa Barat. Sekarang apa dulu Pak? Dulu. Saya kan mobil itu 6 silinder, bensinnya jahat. Saya tidak begitu banyak duit, maklum orang kampung, dan tidak punya pendapatan. Suatu saat saya lagi pakai, kepikir saya, disoloyongkeun, diangklengkeun, apa bahasa Indonesianya? Diprelok. Saking ingin iritnya, kuncinya dimatiin sama saya, di stop begini. Ternyata kan setirnya ngunci dong. Setirnya ngunci, remnya kan disc brake, nggak bisa ngerem karena mesinnya mati. Yang akhirnya kena kesolokan. Mau untung malah buntung. Hanya berpikir tentang bensin, ternyata remnya nggak bisa direm, setirnya nggak bisa belokin, akhirnya nyungsep di solokan. Pas dinas pernah bawa mobil jadul terus ada larangan gitu? Oh sering. Saya kalau lagi di kabupaten ada acara, saya pakai mobil turung-tung,
Pas mau masuk ke parkir, Pak UU mohon maaf, ini buat Pak Bupati, nggak bisa. Saya bilang, "Eh, satu aja mobil di sini parkir, nggak bisa untuk Bupati." Oke, saya mundur. Padahal muka saya sudah dibuka, Pak. Nah, udah, mungkin mundur aja, saya pindah seperti itu. Gitu. Yang kedua, saya di Sukabumi pakai mobil Turungtung, mau ngisi bensin. Pak, mohon maaf, premiumnya sudah habis, ada juga Pertamax, begitu. Jadi dia berpikir yang pakai mobil Turungtung duitnya nggak ada, maka bilangnya premiumnya sudah habis, ada juga Pertamax, kan begitu. Suatu saat juga makan di rumah makan, Pak pesan apa? Sop gurame. Ya, balik lagi, Pak pesan apa? Sop gurame, saya bilang. Sampai 3 kali. Oh, kalau nggak ada sop gurame nggak apa-apa. Saya bilang sudah sah, nasi timbel komplit. Gitu. Saya tanya nggak ada sop gurame? Ada Pak. Kenapa beberapa kali tanya? Nggak pakai meyakinkan aja. Karena saya turun pakai turungtung kan begitu, banyak lah. Makanya memang benar kata Rasul ya, wahkum bidawahir wala tahkum bisaroir. Menghukumi orang itu ya jangan dalamnya, luarnya aja. Kalau dalamnya keluarnya sudah penampilan pakai turungtung, ya sudah pesen sop gurame aja, nggak diladenin kan begitu. Jadi Pak UU kemana-mana itu nyetir sendiri? Terkadang saya nyetir sendiri kalau bawa mobil jadul. Karena kalau bawa mobil jadul, disetelin orang nggak enak. Justru enaknya itu, kenyamannya itu dipakai sendiri. Dan kalau pakai mobil jadul jangan ingin cepat, tapi ingin nyaman, ingin nyantai, enak, gitu, seperti itu. Jadi ada keenakan tersendiri ya. Kalau pakai mobil baru memang kenyamanan tidak bisa didustai, itu ada ya. Tetapi kalau pakai mobil lama ada kebahagiaan tersendiri yang sulit digambarkan dan sulit dicari di mobil baru. Ya, tadi Pak UU bilang kakek. Ini kakeknya Pak UU? Ya, ini kakek saya, pendiri pesantren Miftahul Huda ini. Iya. Yang sekarang sudah besar begini, sekarang muridnya 6.000, alumninya sudah ya ngejuta ya. Seperti ini pendirinya. Saya menjadi cucu yang paling gede, cucu pertama saya. Iya. Tapi kalau saya melihat gambar ini, Iya. itu mengingatkan saya dengan tokoh DITI. Ini sebenarnya tokoh DITI, bukan? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, itu tokoh DITI, bahkan dia gubernurnya di birokrasi DITI di Jawa Barat ini. Saya sebagai cucunya, terkadang saya juga di saat SMP saya sering diolok-olokin juga ya oleh teman-teman gitu kan, Incu DI kan begitu. Yang kedua juga saya punya guru. Kalau guru berbicara pasti akhir daripada pembicaraan itu ujung-ujungnya mojokin saya. Nah, tetapi juga perlu kami sampaikan bahwa kakek saya konsepnya sekarang itu Darussalam. Gitu. Bahkan dengan bikin pesantren dan yang lainnya, termasuk juga saya sekarang, konsep yang kami lakukan adalah Darussalam. Seperti itu. Sehingga cara dan gaya untuk memperjuangkan apa yang dicita-citakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Seperti itu. Karena Darussalamnya itu. Tapi kakek Pak UU itu adalah yang jadi inspirasi Pak UU untuk mengembangkan pesantren. Jelas. Justru kakek saya ini bukan hanya inspirasi bagi cucunya ataupun anaknya, bagi santri dan keluarga yang lain dan masyarakat yang lain banyak yang pola pikirnya dalam kehidupan dan tindakannya adalah terinspirasi dari kehidupan dan tindak tanduk terhadap ilmu kakek saya juga seperti itu. Makanya saya kan sering dekat dengan kakek saya, apalagi saya sudah menjadi supir kakek saya selama 5 tahun. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya terima secara kontekstual ya dari kakek saya. Dulu di saat Pak Jenwin MZ bertemu dengan kakek saya, Pak Kiai tolong bikin pesantren karena supaya ilmunya lebih bermanfaat dan yang lainnya. Kemudian juga ke yang lain dengan mengarahkan dan memberikan motivasi yang lainnya. Maka saya jelas sebagai orang pesantren, sebagai keluarga pesantren, lahir di pesantren, besar di pesantren, sekarang juga di pesantren dan mungkin suatu saat juga saya mati ingin di pesantren juga, ya mendirikan juga pesantren dari cabang di sini namanya
ini kan pesantren Miftahul Huda. Cabang yang saya bikin namanya Miftahul Huda Aruzhan. Tapi unik ya, pesantren di sini tuh mohon maaf, biayanya per bulan cuma 300.000. Dikasih makan sehari 2 kali. Murid baru di sini cuma 600.000 biayanya. Yang 600.000 itu 300 plus bayaran atau syariah namanya. Kemudian untuk rapot 100.000, untuk tabungan 100.000, yang masuk ke pesantren cuma 100.000 dari santri baru. Nggak juta-juta kayak orang gitu. Saya dengar Pak U ini julukannya adalah Panglima Santri Jabar. Karena ngegolin perda pesantren, sehingga pesantren dapat bos. Boleh cerita Pak U? Jadi bukan hanya di situ, karena di saat pembahasan perda pesantren saya juga sudah masyarakat juga sudah memberikan label saya sebagai Panglima Santri. Mungkin karena saya orang pesantren, pesantrennya pesantren tradisional, Miftahul Huda, cabangnya banyak di mana-mana. Kemudian waktu itu saya menjadi bupati. Di saat saya menjadi bupati, saya berpihak kepada pondok pesantren. Mohon maaf sampai saya ditegur oleh salah satu menteri secara tidak langsung sama saya. Dan waktu itu juga disampaikan kepada ketum partai saya, tolong Pak UU jadi bupati di Tasik jangan terlalu berpihak kepada lembaga-lembaga yang inilah seperti itu. Nah mungkin itu, dan saya bikin resan ya, resimen santri. Di saat saya masuk Unsil, oh ada menwa nih resimen mahasiswa, ya naluri kesantriannya saya tumbuh, kenapa tidak? Santri bikin resimen, maka namanya resan, resimen santri. Kemudian juga saya bikin DES, Dewan Eksekutif Santri, di mana rois-rois yang ada di pesantren digabung. Kemudian juga saya bikin santri Pancasila, karena Pancasila kan santri suka identik dengan ya kurang pemahaman tentang Pancasila, santri Pancasila. Dan banyak lagi program-program yang berkaitan dengan santri, termasuk santani, santri tani juga begitu. Jadi dengan program-program yang diberikan dan digulirkan sama saya selama menjadi pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya dan saya sebagai komunitas pesantren, maka masyarakat melegitimasi seperti itu. Iksan juga, Ikatan Santri juga ada seperti itu. Jadi rame-rame acara hari ini itu, apakah memang sehari-hari weekend itu, akhir pekan rame seperti ini atau lagi ada acara Pak U? Jadi di pesantren Miftahul Huda ini kegiatannya tidak berhenti ya, 24 jam. Bahkan kegiatan yang besar-besar ini ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang mingguan biasa pengajian. Yang bulanan adalah bulanan pengajian alumni. Banyak juga ribuan yang datang. Tetapi yang paling banyak, ini sampai ratusan ribu, ini adalah reuni Hamidah. Di mana alumni-alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia tanpa diundang, setiap tanggal 2 Muharram dia akan datang ke sini bersilaturahmi dengan para kiainya, termasuk dengan bapak saya, termasuk dengan saya, dan bertemu, bercengkraman, sendagurau dengan para alumni itu sendiri. Mereka bercerita tentang masa lalu, tentang tragedi ataupun yang lainnya, sehingga mereka ada keinginan tersendiri untuk datang ke sini setiap tanggal 2 Muharram seperti itu. Saya boleh lihat-lihat ke pesantren? Mangga, siap, silakan. Ayo. Ini mobil operasional? Ya, operasional nih. Ini ada resan ya, resimen santri, DES, Dewan Eksekutif Santri, Iksan, Ikatan Santri. Nah, jadi seperti ini adanya. Kalau ini pesantrennya? Ya, ini pesantren Miftahul Huda Putri, Komplek Putri ini. Komplek Putri. Makanya ini resan, resimen santri tapi putri nih. Oh, cantik-cantik kan? Soleha semuanya. Ya, Pak UU di sini masih aktif mengelola, jadi guru atau kayak apa Pak? Ya, saya kan di sini keluarga. Dengan sendirinya saya harus memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk mengelola, dan juga yang lainnya. Jadi tidak ada tugas khusus harus begini, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita
saya sebagai keluarga pesantren harus mengelola dengan sendirinya. Tentang masukan-masukan, inovasi-inovasi, dan yang lainnya seperti itu. Ngajar juga terkadang ada kesempatan saya ngajar juga seperti itu. Ada rencana pengembangan sampai seluruh Jawa Barat, ada cabangnya? Oh jelas, jadi pesantren Miftahul Huda ini tidak hanya di sini, tapi juga di cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan di Batam, ke Malaysia, dan yang lainnya juga seperti itu. Ini usaha-usaha kayak gini dikelola oleh pesantren? Ya seperti ini, dikelola oleh keluarga, dan juga ada yang dikelola oleh tetangga. Nah ini untuk para santri jajan ini, sekaligus membangkitkan, mengangkat UMKM setelah pandemi. Oke. Makanannya makanan ya biasa aja nih. Neng, beli apa Neng? Sini, beli apa? Sini seorang. Beli apa Neng? Beli pop Oh, kan ini Pak. Ini pop es ya. Ini harganya berapa? Tuh. 15. 15.000. Oh, ini 5.000. 5.000. Jajan 20.000. Nah, seorang 20.000 pagi-pagi. Belum nanti sore ataupun malamnya. Jadi ini pesantren ini ada efek domino, meningkatkan ekonomi masyarakat juga lewat dagangan seperti ini. Oke, orang mana nih? Rumah di mana? Orang mana? Bandung. Orang Bandung. Tuh seberapa tahun di dia? Nomor 13. Oh, murid baru ini. Pantesan jajannya bagus-bagus. Kalau sudah lama jajannya nggak begini, Pak. Ini jajannya bagus-bagus karena murid baru ini. Tapi ini Seperti UMKM semuanya dari warga-warga sekitar Ya, sini? warga sekitar. Makanya kenapa ada program OPOP ya. Di Jawa Barat satu pesantren satu produk. Ini ada yang memiliki efek domino. Pertama, untuk membangkitkan ekonomi pesantren. Yang kedua, membangkitkan ekonomi sekitar pesantren. Seperti ini kan, ini tetangga-tetangga semua ini. Seperti itu adanya. Tapi kalau saya lihat Instagramnya Pak UU, Ya, itu paling banyak makanan itu adalah bala-bala. ya. Satu postingan bahkan ada yang nyebut Pak UU sebagai panglima bala-bala. Iya, iya. Emang spesial apa sih Jadi, bala-bala ini Pak dari UU? sejak kecil saya makan, kan jarang kebagian temen nasi dengan bala-bala. Apalagi di pesantren. Pesantren makan bala-bala satu cukup. Ya, zaman harga bala-balanya 50 perak ya, satu bala-bala itu seperti itu adanya. Nah nanti mungkin di depan ada tukang bala-bala, ada di sini. Ini bukan bala-bala, ini apa namanya? Kebab. Nah ini kebab ya. Nanti bala-bala di depan. Nah ini ada bala-bala nih. Nih, ada bala-balanya. Oh ini. Saya boleh nyobain. Ya, Bala-bala. bala-balanya. Bala-bala. Oh, bala-balanya belum masak. Nanti ada lagi di tempat yang lain. Tiada puncak makanan tertinggi di hadapan PAU kecuali bala-bala. Begitu. Kalau Hamidah setiap tahunnya suasananya seperti ini? Ya, PAU. jadi Himpunan Alumni Miftahul Huda ada sebuah organisasi yang dibuat oleh alumni itu sendiri dan diprakarsai oleh keluarga pesantren. Dia mengadakan reuni seperti umumnya, yaitu 1 tahun sekali. Tetapi yang datang ke sini alumni tidak hanya 1 tahun sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, karena pengajian bulanan, pengajian mingguan, dan ada juga yang setahun sekali seperti hari ini. Dan selalu suasananya seperti meriah. Semakin hari alhamdulillah semakin banyak yang datang. Karena memang semakin hari ikhwan-ikhwan ataupun simpatisan-simpatisan Miftahul Huda bertambah dari waktu ke waktu. Makanya seperti ini adanya, tambah terus seperti itu. Oh, agak tinggi Pak, baju celana dia tarik. Nah, ini Selalu seperti ini ya Pak? ya karena harus bersih dulu ini. Oke. Cara secara ilmu fikih masuk masjid harus dikocok dulu supaya bersih suci gitu kan. Sudah Seperti sesuai itu. dengan judul podcast ini Pak, kocokan. Oh iya. Tuh, pesantrennya luas sekali. Ya alhamdulillah ini warisan dari kakek ini yang harus dipertahankan dan diperjuangkan dan dikembangkan oleh keluarga selanjutnya. Karena pesantren kan bukan milik pribadi, milik seluruh umat. Gitu. Kita hanya mengelola aja lah gitu. Pak UU, saya sudah dikasih kocokan ini.
Iya. Tandanya saya harus menyudahi pertemuan dengan Pak UU dan saya harus menemui tokoh viral selanjutnya untuk iya, di 2024. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen meminta bantuan Pak UU untuk Ngambil ya? karena di sini ada nama-nama tokoh yang akan viral di 2024. Oh gitu ya. Iya. Silakan Kang. Iya. Ada. Siapa tokoh viral selanjutnya yang akan saya temui? Tunggu di episode selanjutnya di Kocokan 24. Sampai jumpa. Nih, bala-bala sini, bala-bala. Wah, nih Kang. Ada nih bala-bala ya. Bala-bala yang menjadi makanan favorit Pak UU. Makanya orang lain bilang panglima bala-bala. Nah, silakan Pak, dicoba Pak. Dan ini Pak bala-bala khas Tasikmalaya. Iya, khas. Karena kalau di Indramayu bukan bala-bala namanya. Kue sayur. Oke. Saya makan Pak UU. Iya, pemirsa kita coba bala-bala makanan favorit Pak UU.